Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di Saat Teduh Komunitas Pemulihan Hati pagi hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas tidur tadi malam yang boleh Kau berikan. Dan kalau pagi ini kami bisa kembali bangun dengan penuh kesegaran, itu semua hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, biar kami terus hidup dalam pertobatan, semakin dipersempurnakan dari hari demi hari, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biarlah dengan darah-Mu, darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, Engkau berkenan menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami layak untuk menikmati hadirat-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus dalam segenap doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Sertai kami semua untuk memulai saat teduh, dan berkatilah pelayan-Mu yang bertugas, peralatan, jaringan internet, agar dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih. Betapa kita bersyukur pagi ini kita dapat bangun, kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia Bapa yang begitu baik. Kasih-Nya tak berkesudahan di dalam hidup kita. Pagi ini mari kita sama-sama angkat pujian, kita ucapkan syukur. Kita mau berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Terima kasih Bapa, selalu baru dan baru, berkat yang kami terima dari-Mu di setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, tiada kasih yang sebesar Engkau punyai untuk kami anak-anak-Mu ini. Bapa, di sepanjang hidup kami hanya mau memuji Engkau, kami mau menyembah dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Bapa yang sangat baik, teramat baik untuk kami.
Mari kita sama-sama menyanyikan lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau ucapkan terima kasih kepadamu. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau lebih dalam menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati kami mau angkat tangan kami mau merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau adalah Bapa yang begitu mengerti kami anak-anak-Mu. Biarlah saat ini ya Bapa, Roh-Mu ikut bekerja di dalam hidup kami. Kami mau lebih dalam, lebih lagi menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau angkat hati kami mau pandang kekudusan-Mu yang tiada tara. Mari Bapak Ibu, kita buka hati, kita angkat tangan kita mau menyembah-Nya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu.
Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Abah, ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu hingga hari ini. Terima kasih Bapa, karena kami bisa duduk diam dalam nyaman untuk berdoa, mempersembahkan pujian, dan mendengarkan-Mu. Bapa, pakai anak-Mu Feni, pakai semua indranya untuk menyuarakan diri-Mu. Biarkan ia menjadi pengingat akan sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk membuka sumbat-sumbat yang sia-sia pada hati, pendengaran, dan juga pandangan kami. Kami mau mendengar-Mu Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari renungan dari Injil Lukas, bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat terkasih, lewat perikop ini Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Tuhan Yesus menegaskan dengan mengatakan suatu perumpamaan dengan kisah seorang hakim lalim dan seorang janda, agar supaya para muridnya mudah mengerti dan memahami maksud dari Tuhan Yesus itu. Lewat perumpamaan ini, di sini Tuhan Yesus meminta agar para muridnya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh ucapan hakim lalim itu. Alasan yang melatar belakangi hakim itu untuk mengabulkan permintaan atau pada akhirnya memberikan keadilan kepada janda itu, yaitu agar supaya janda itu jangan terus datang dan nanti akhirnya bisa menyerang hakim itu, agar supaya janda itu tidak menyusahkan hakim itu. Dia membela janda itu bukan karena belas kasihan. Hakim itu memberi keadilan bukan karena dia mempertimbangkan atau menelaah dengan baik apakah janda itu memiliki hak untuk dibela atau tidak. Alasan hakim itu adalah supaya janda itu tidak mengganggu dia. Hasil permenungan saya lewat perikop ini yang pertama, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada para murid-muridnya, termasuk kita, di sini bahwa hakim lalim saja, seorang yang jahat, pada akhirnya mau mendengarkan seruan janda itu. Apalagi Bapa kita, Bapa yang penuh kasih sayang, penuh hikmat, penuh kebijaksanaan dalam setiap caranya. Dia pasti akan membenarkan kita, menolong kita, memberi keadilan kepada kita. Kita di sini adalah kita yang selalu melibatkan Dia dan selalu berseru memohon pertolongannya. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Karena Dia yang lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada para murid-muridnya bahwa Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu. Kita seringkali beranggapan kalau Tuhan selalu mengulur waktu, karena kita seringkali mengukurnya dengan waktu kita sendiri. Ada deadline, ada tanggal jatuh tempo kita sendiri. Ketika kita ada pergumulan dan berdoa, kita menentukan sendiri jangka waktu doa itu harus dijawab atau terkabul. Tidak itu saja, kita sudah menentukan sendiri jawaban doa yang harus Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan tidak jawab sesuai dengan keinginan kita, kita langsung beranggapan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu jahat. Atau kita seringkali merasa doa kita belum terjawab. Padahal itu adalah jawaban doa kita. Kita mempunyai standar sendiri. Kita tidak ingat bahwa Tuhan mempunyai standar sendiri. Dan standar atau pekerjaannya tidak terselami. Kita lupa bahwa Dia menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan pekerjaannya selalu tepat dan tidak terselami oleh kita yang terbatas ini. Seperti di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang ketiga di ayat 8,
Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Allah Bapa akan memastikan bahwa mereka, orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam, akan segera mendapatkan keadilan. Namun, ketika Anak Manusia datang, akankah Dia menemukan iman di bumi? Ketika doa kita sudah didengarkan dan kita mendapatkan keadilan, mendapatkan pembelaan dari Allah, akankah pada saatnya nanti, di saat Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah Dia mendapati kita tetap beriman kepadanya? Lewat pengalaman kita bersama Tuhan, apakah itu menjadikan kita kuat, teguh pada janjinya? Akankah kita tetap berakar kuat di dalamnya? Untuk menjawab setiap doa dan menyelesaikan pergumulan bagi kita, bagi Allah tidaklah sulit. Tetapi Allah mempunyai rencana yang besar untuk kita. Dia menyiapkan kita untuk menjadi seorang pemenang. Kita harus terus beriman dan berakar kuat di dalamnya. Dia melatih kita dan mengajarkan kita lewat pergumulan yang diizinkannya untuk membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Karakter yang selalu percaya kepada Bapanya, yang tidak pernah curiga terhadap Bapanya. Karakter yang tetap teguh berdiri, selalu mencintainya, hingga pada saatnya nanti kita bertemu dengan Dia. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebagai penutup, ketika doa kita belum terjawab, tetaplah berdoa. Tetaplah berjalan bersama Dia. Dan jadikanlah masa tunggu ini sebagai masa untuk mengenal Dia lebih dekat. Masa untuk mengalami kasih sayang dan penyertaan Dia. Ketika kita mengenal dan mengalami Dia, maka kita akan berakar kuat di dalam Dia. Dan pada akhirnya, Dia mendapati kita tetap beriman di dalam Dia pada saat Dia datang kedua kali. Selamat pagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat duduk kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang kami terima pagi ini. Untuk pujian, penyembahan pagi ini. Juga untuk firman Tuhan yang ditaburkan oleh anak kesayangan Feni, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemu berdoa, untuk terus bergaul akrab dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarkan pelita firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami. Tambahkan iman kami Bapa, supaya kami akan terus mengandalkan Engkau. Kami akan terus mendekat dengan Engkau Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang setia mendampingi kami anak-anak-Mu. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi kami semua dan mendapatkan jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau. Kami juga berterima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir saat teduh pagi hari ini. Kiranya ini semua akan menjadi berkat, akan membuat semangat bagi kami untuk selalu rindu dekat dengan Engkau dan rindu bergaul akrab dengan Engkau. Bapa, doa ini
kami akan tutup bersama dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Mari kita lanjutkan foto ke layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.